Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Tetap semangat, tetap sehat ya. Pelajaran kita pada pagi hari ini tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup ya. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Ya. Nah, kita akan pelajari tentang pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Ya, dalam wawancara itu ada pewawancara dan ada narasumber. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Berarti dalam wawancara itu harus ada minimal dua orang, wawancara dan narasumber ya. Narasumber itu orang yang berkompetensi di bidangnya sesuai dengan tema yang ingin ditanyakan, itu narasumber. Nah, sebelum melakukan wawancara ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan, yaitu pertama menentukan topik wawancara. Kedua, topik itu berisi tujuan wawancara, pertanyaan yang akan diajukan gitu ya. Terus kedua, membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan. Terus menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Terus saat melakukan wawancara, bagaimana langkahnya? Yang pertama, mulai pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Terus kemudian ajukan pertanyaan menggunakan bahasa yang santun. Kemudian catatan wawancara, catat jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Terus yang terakhir, akhirlah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan gitu ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Yang pertanyaan diajukan dengan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Penampilannya juga harus santun, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Berarti biar narasumber selesai memberikan penjelasan dulu, baru kita gantian bertanya gitu ya. Pembelajaran tema 3. Selanjutnya, kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesama maupun dengan lingkungannya. Ya, interaksi antara manusia dengan lingkungannya yang tidak seimbang akan menimbulkan kerusakan ya. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan ya. Contoh kerusakan jadi kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan. Yang pertama, pembakaran hutan ya. Akibat dari pembakaran hutan itu hilangnya habitat dan sumber makanan bagi siswa ya. Itu akibat dari pembakaran hutan akibat ulah manusia ini ya. Dan selanjutnya, menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut ya. Akibatnya apa? Nah, rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Jadi menangkap ikan itu harus menggunakan pancing atau jaring yang bermata besar. Kalau pukat harimau itu jaring yang bermata kecil ya. Berarti ikan-ikan yang kecil itu ikut terjaring sehingga habitat ikan dan ekosistem ikan akan punah. Penampakan alam dan pemanfaatannya. Ada penampakan alam itu ada dataran tinggi. Dataran tinggi itu dataran yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut ya. Jadi daerah pegunungan ya. Nah, mata pencariannya di dataran tinggi itu kebanyakan petani dan peternak ya. Nah, sangat cocok dimanfaatkan untuk lahan perkebunan, sayur, buah itu ya, peternakan, tempat rekreasi. Itu untuk dataran tinggi, daerah pegunungan ya, di atas 200 meter. Itu contoh perkebunan teh karena suhunya sangat dingin ya. Terus selanjutnya dataran rendah. Dataran rendah itu yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut ya. Nah, cocok untuk pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan dan industri ya. Contoh hasil pertanian di dataran rendah itu padi.
Padi itu dataran rendah. Nah, hasil olahan padi itu untuk bahan makanan pokok kita ya, juga untuk tepung, ya, tepung beras itu padi. Tebu juga, tebu itu perkebunan ya, diolah menjadi gula, gula pasir, gula putih itu. Kelapa sawit itu dataran rendah ya, diolah menjadi minyak goreng. Itu untuk kelapa sawit. Dan bungkil kelapa sawit kulitnya itu untuk makan ternak bisa, untuk pupuk juga bisa, bahan bakar bioetanol juga bisa itu ya, kelapa sawit. Terus peternakan di dataran rendah ya, ada peternakan kambing, lele. Kalau peternakan itu diambil dagingnya, kambing itu ada diambil daging, susunya juga ada. Ikan lele ya, itu peternakan ya, diambil dagingnya. Ayam, sapi juga bisa. Mata pencarian penduduk di dataran rendah itu apa saja? Nah, ada petani, peternak, nah, gaya perusahaan. Lanjutnya pantai. Pantai itu dataran rendah. Pantai itu perbatasan antara daratan dan lautan, namanya pantai ya. Ya, perbatasan antara daratan dan lautan. Itu termasuk dataran rendah. Manfaat pantai, ada budidaya ikan, udang, cumi, dan rumput laut. Ada pertanian garam. Nah, garam itu dihasilkan dari air laut. Air laut yang dimasukkan dalam kotak-kotak seperti sawah ini ya. Nanti setelah diuapkan ya, uap airnya menguap, akan dihasilkan endapan berupa garam ini. Itu masih mentah ya, garam, garam gerasa namanya ya, belum ada yodiumnya. Kalau ingin ada yodiumnya harus dimasukkan dalam pabrik dulu, pabrik garam, diberi tambahan yodium. Yodium itu bermanfaat untuk mencegah gondok. Kalau garam yang ini belum ada ya, belum ada yodiumnya. Hanya pelabuhan, pelabuhan juga. Mata pencarian penduduk dataran pantai ada nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, penjaga pantai itu ya penduduknya. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap belajar di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.